Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uci Patonah dengan NIM A1C3180063. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kinematika gerak lurus. Kinematika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bergeraknya suatu benda, di mana tidak memperhatikan penyebab dari pergerakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan benda-benda yang bergerak, baik itu kita yang menggerakkannya atau malah kita sendiri yang bergerak, seperti mobil yang sedang berjalan, kereta yang sedang berjalan, sepeda yang sedang berjalan, dan aspek-aspek benda bergerak lainnya. Jika kita perhatikan, semua benda yang bergerak akan membentuk suatu lintasan yang disebut dengan lintasan lurus. Sebagai contoh, misalkan kita sedang berada dalam mobil yang bergerak, maka bagi kita beranggapan bahwa pohon-pohon di luarlah yang bergerak meninggalkan kita. Akan tetapi, bagi orang yang sedang berdiri di pinggir jalan yang sedang memperhatikan mobil kita bergerak akan beranggapan bahwa kitalah yang bergerak dan meninggalkan mereka. Jadi, dapat disimpulkan, suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap acuan tertentu. Sedangkan gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Baik teman-teman, lalu apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Nah, jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, atau lebih gampangnya kita kenal dengan lintasan total. Dan jarak ini merupakan besaran skalar. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan posisi suatu benda yang ditinjau dari posisi akhir dengan posisi awal. Sedangkan pada jarak tadi memperhatikan semua lintasannya dari awal sampai akhir, sedangkan pada perpindahan hanya memperhatikan pada posisi awal dengan posisi akhirnya saja. Dan perpindahan ini merupakan besaran vektor. Untuk lebih bisa memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Baik teman-teman, perhatikan ilustrasi berikut untuk lebih memahami mengenai materi jarak dan perpindahan. Di sini ada orang yang berjalan dari titik A menuju titik B, lalu ke titik C. Lalu pertanyaannya, berapakah jarak tempuh dari orang tersebut? Maka SAB sama dengan 13 satuan. Lalu SBC sama dengan 4 satuan. Berarti SABC sama dengan SAB ditambah SBC sama dengan 13 tambah 4 berarti 17 satuan. Lalu pertanyaan yang kedua, berapakah perpindahannya? Maka perpindahannya yaitu dari XC kurang XA sama dengan 9 dikurang kita anggap posisi awalnya itu yaitu 0. Jadi perpindahannya yaitu 9 satuan. Nah, teman-teman,
Jelaskan perbedaan antara jarak dan perpindahan, di mana jarak tadi yaitu 17 satuan, sedangkan perpindahan 9 satuan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh-contoh soal yang sering muncul. Baik, teman-teman, pertanyaannya itu seseorang berjalan ke barat sejauh 5 meter. Jadi, S1 sama dengan 5 meter ke arah barat. Kemudian S2 dia berbelok ke selatan sejauh 3 meter, berarti S2 3 meter ke selatan. Selanjutnya, setelah itu anak tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter, berarti S3 sama dengan 9 meter ke arah timur. Nah, teman-teman, kita perhatikan gambar di sini. Dia berjalan ke arah barat sejauh 5 meter. Kita anggap saja ini 5 meter. Kemudian berjalan ke arah selatan sejauh 3 meter. Berarti ke sini. Kemudian berjalan, anak tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter. Kemudian pertanyaannya, hitunglah jarak dan perpindahan anak tersebut. Maka berarti yang ditanya adalah S dan delta S. Berarti untuk mencari S yaitu sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. Maka S sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 9. Jadi jaraknya yaitu sebesar 17 meter. Lalu selanjutnya, berapakah perpindahannya? Jadi untuk perpindahannya yaitu delta S. Nah, untuk perpindahan kita tentukan di mana titik awal dan titik akhir. Maka untuk titik awal di sini dan titik akhir
titik awal, titik akhir. Jadi yang kita cari yaitu yang berbentuk segitiga ini, di mana untuk luas bagian ini sama-sama kita ketahui yaitu sama dengan yang ini tadi, berarti 3. Lalu yang ini, di mana ini sama dengan ini, yaitu 5. Berarti kalau keseluruhan ini adalah 9, 9 dikurang 5, berarti bagian ini yaitu 4. Maka untuk mencari ini, kita memerlukan rumus Pitagoras, di mana perpindahannya yaitu akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi akar 3 kuadrat yaitu 9, 9 akar 4 kuadrat yaitu 16, jadi akar 25. Maka dapat diketahui pindahannya yaitu sebesar 5 meter. Nah, teman-teman, sampai di sini paham kan mengenai jarak dan perpindahan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memahami mengenai perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu yang diperlukan, yang disimbolkan dengan pi kecil sama dengan S per T, di mana S adalah jarak dan T waktu yang diperlukan. Pada kelajuan ini yaitu menggunakan besaran skalar, di mana ini didapatkan dari jarak yang juga merupakan besaran skalar, di mana berarti mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Sedangkan pada kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan, yang disimbolkan dengan pi besar sama dengan delta S per T. Nah, pada kecepatan ini merupakan besaran vektor yang juga didapatkan dari perpindahan yang merupakan besaran vektor. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Baik, teman-teman, di sini ada contoh soal yaitu seorang siswa berjalan 4 meter ke timur selama 1 sekon, lalu berbelok ke utara sejauh 3 meter selama 1 sekon. Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata siswa tersebut. Jadi, dari soal tersebut dapat kita analisis bahwa seorang siswa berjalan 4 meter ke timur. Jadi di sini jauh 4 meter. Kemudian berbelok ke utara sejauh 3 meter. Kita angkat lurus ya, sejauh 3 meter. Lalu tentukan kelajuan rata-rata. Maka langkah pertama kita tentukan dulu jarak untuk S sama dengan 4 ditambah 3 yaitu sama dengan 7 meter. Kemudian kita tentukan perpindahannya.
untuk menentukan perpindahan, maka kita tentukan titik awalnya yaitu di sini dan titik akhirnya yaitu di sini. Karena ini nilainya sudah sama-sama diketahui, maka kita langsung masukkan saja rumus Pythagoras yaitu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat yaitu 4 kuadrat tambah 3 kuadrat yaitu hasilnya 5 meter. Setelah jarak dan perpindahan didapatkan, barulah kita bisa menentukan kelajuan dan kecepatan. Sebelum itu kita tentukan waktu yang diperlukan, yaitu T sama dengan, karena ini 1 sekondnya 1 sekond, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 sekond. Selanjutnya kita bisa menentukan jarak, yaitu I kecil sama dengan menentukan kelajuan rata-rata, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Nanti 7 dibagi dengan 2. Maka hasilnya yaitu 3,5 meter per sekon. Selanjutnya menentukan kecepatan rata-rata, yaitu V besar sama dengan perpindahan dibagi waktu. Berarti 5 dibagi 2, yaitu 2,5 meter per sekon. Maka didapatkan kelajuan rata-ratanya yaitu 3,5 meter per sekon, sedangkan kecepatan rata-ratanya yaitu 2,5 meter per sekon. Baik teman-teman, sudah paham kan mengenai materi kelajuan dan kecepatan? Baik, terakhir kita akan memahami mengenai percepatan, di mana percepatan ini adalah perbandingan antara perubahan kecepatan dengan waktu yang diperlukan, atau yang lebih sering kita dengar yaitu perubahan kecepatan. Percepatan ini disimbolkan dengan A kecil yang sama dengan delta P per delta T. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Baik teman-teman, di sini ada contoh soal yaitu Andi mengendarai sepeda motor ke utara dipercepat dari keadaan diam sampai kecepatan 72 km per jam dalam waktu 5 sekon. Tentukan besar percepatan rata-rata Andi. Maka diketahui di sini yaitu P1-nya karena dari keadaan diam, maka sama dengan 0. Berarti P1-nya juga dalam keadaan 0 sekon.
Lalu B2 itu 72 kilometer per jam. Karena kita di sini ingin mendapat rasio dalam meter per sekon, maka kita ubah 72 km per jam jadi meter per sekon. Maka kilometer ke meter menjadi 72.000 jam per sekon, berarti dari 3.600. Maka 72.000 bagi 3.600 didapatkan hasil 20 meter per sekon. Kemudian T2-nya yaitu 5 sekon. Selanjutnya yang ditanya yaitu percepatan rata-rata Andi. Kaitannya adalah A. Maka untuk menyelesaikan ini kita cari kecepatan rata-rata sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per T2 dikurang T1 sama dengan T2 itu 20, T1 nya itu 0 per T2 nya itu 5, T1 nya itu 0, maka 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Maka didapatkan hasilnya yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Jelas ya di sini. Alhamdulillah, tuntaslah pembahasan materi kita hari ini. Yang dimana materi yang sudah kita bahas yaitu gerak, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Semoga materi tadi menambah wawasan kita semua. Sampai berjumpa di lain waktu. See you.